Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FG2 yang beranggotakan Ade Arninda Nurdianti, Rangga Rizky, Riki Bahtiar, Rizky Dana Prakoso, Safa Tasya akan membahas mengenai pelanggaran HAM dalam demonstrasi. Selamat menyaksikan. Kegiatan demo di jalan merupakan sebuah bentuk kegiatan yang berupa jumlah massa turun ke jalan untuk menyuarakan hak dan suara mereka mengenai keresahan-keresahan terhadap pemerintah. Dalam kegiatan demonstrasi, tentu saja banyak orang sebagai massa dalam menyuarakan suara mereka agar didengar oleh para pemerintah. Agar kegiatan demo ke jalan ini berjalan dengan kondusif, aman dan lancar, pihak terkait harus melaporkan dan meminta izin ke pihak kepolisian untuk menjalankan kegiatan demonstrasi. Setelah diberi izin, pihak kepolisian akan melakukan berbagai persiapan agar kegiatan demonstrasi berjalan secara kondusif. Tidak hanya itu, pihak kepolisian juga mempunyai kode etika dalam menjalankan tugasnya. Pada bab 3 pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang etika profesi Polri yang menjelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan KEP mencangkup etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, etika kepribadian. Pada pasal 5 tentang materi muatan kode etik profesi Polri, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang salah satunya menyebutkan bahwa etika kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan 1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. 2. Penegakan hukum. 3. Pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Dan yang keempat, kearifan lokal antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi. Berdasarkan peraturan tersebut, pihak kepolisian seharusnya melakukan penjagaan terhadap massa demonstrasi sesuai dengan kode etika yang tertuang di peraturan tersebut. Pihak kepolisian harus menjaga keamanan dan ketertiban tidak dengan cara kekerasan tetapi dengan melindungi, mengayomi, dan pelayanan terhadap masyarakat. Kepolisian bisa mengambil tindakan bila sudah terjadi tindakan-tindakan menyimpang dari masyarakat dan itu pula ada proses tahapannya tersebut sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2009 pasal 5. Tahap pertama yaitu kekuatan yang memiliki dampak deretan atau pencegahan. Tahap kedua perintah lisan. Tahap ketiga kendali tangan kosong lunak. Tahap 4 kendali tangan kosong keras. Tahap kelima kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabai atau alat lain sesuai standar Polri. Tahap keenam kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Pada setiap tahapan-tahapan itu, pihak kepolisian dapat memujuk para peserta demonstrasi untuk menghentikan unjuk rasa. Kode etik demonstran dalam menyampaikan aspirasinya. Indonesia telah menunjukkan identitasnya sebagai negara demokrasi dengan tertulisnya perundang-undangan yang mendukung masyarakatnya untuk beramai-ramai mengemukakan pendapatnya. Hal penyampaian aspirasi itu telah diatur dalam perundang-undangan antara lain dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 pasal 9 menyatakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan 1. Unjuk rasa atau demonstrasi, 2. Pawai, 3. Rapat umum, dan atau 4. Mimbar bebas. Disinilah ada yang namanya etika dan tata cara demonstrasi yang baik dalam kebebasan bersuara. Pertama-tama, pahamilah apa yang sedang didemokan, karena itu adalah hal yang terpenting sebelum kita berpendapat. Tentu kita harus tahu apa, siapa, kapan, dan bagaimana persoalan tersebut bisa terjadi, dan jangan mudah terprovokasi dari pihak manapun. Apabila memang sudah memahami persoalan, pahamilah tata cara berdemo yang legal dengan cara 1. Sampaikan laporan tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan
pemimpin atau penanggung jawab kelompok. 2. Laporan pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sebelum demonstrasi dimulai. 3. Pemberitahuan berisi maksud dan tujuan, tempat, lokasi dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan, dan atau jumlah peserta. 4. Setiap sampai 100 orang pelaku atau peserta demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 orang penanggung jawab. Selanjutnya, setelah menerima surat pemberitahuan, maka calon pendemo segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan, berkoordinasi dengan penanggung jawab demonstrasi, berkoordinasi dengan pimpinan instansi atau lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat, mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute. Terakhir, pembatalan demo disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, para aksi demo diharapkan untuk memahami tata tertib dalam berdemonstrasi. Sampaikanlah aspirasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar demo dapat berjalan dengan tertib. Jangan terprovokasi dengan mudah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang tujuannya hanya memicu keributan. Jadilah demonstran yang bijak, jangan pula takut untuk menegakkan keadilan. Indonesia akan maju apabila rakyatnya pintar dan bijak dalam menghadapi masalah. Oke, saya Rangga Rizky. Saya akan menjelaskan mengenai sanksi hukum bagi aparatur negara yang bertindak semena-mena terhadap demonstran. Nah, jika seorang Polri yang dianggap melakukan kekerasan berupa pemukulan ataupun tendangan kepada masa pengunjuk rasa yang tidak sesuai prosedur, itu sangatlah tidak dibenarkan. Hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan sebagaimana diatur pada pasal 351 KUHP yang menyebutkan pertama, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiga, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Nah, anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar kode etik pun dapat dikenakan sanksi pelanggaran Komisi Kode Etik Polri berupa pertama, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan maupun tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi sekurang-kurangnya 1 minggu dan paling lama 1 bulan. Yang selanjutnya, dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun. Lalu dipindah tugaskan fungsi yang berbeda seperti demosi sekurang-kurangnya 1 tahun, dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun, atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Nah, dari keempat etika di dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan tindakan kekerasan dilakukan oleh oknum polisi saat demonstrasi merupakan etika kemasyarakatan dan kelembagaan, di mana Polri seharusnya wajib menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural serta menghormati dan menjunjung tinggi HAM dalam melaksanakan tugas. Nah, dan juga oknum tersebut dapat dikenakan sanksi disiplin, dapat berupa yang pertama teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, yang ketiga penundaan kenaikan gaji berkala, yang keempat penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun, mutasi bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, saya Riki Batiar ingin menjelaskan mengenai peran Komnas HAM dalam melindungi korban kekerasan demonstran. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menekankan salah satu tujuan dari negara demokrasi adalah membentuk situasi perlindungan dan penegakan HAM. Perlindungan yang wajib diberikan oleh negara demokratis adalah kebebasan setiap orang untuk berpendapat dan berekspresi sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan mengatakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi memerlukan jaminan perlindungan dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, Komnas HAM menyatakan aksi unjuk rasa boleh dilakukan sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan juga berpendapat. Akan tetapi dalam pelaksanaan demonstrasi, banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum aparat, khususnya kepolisian, seperti halnya kasus aparat kepolisian yang membanting demonstran hingga tidak sadarkan diri. Petugas itu membanting mahasiswa dan punggung mahasiswa itu pun tertumbuk ke aspal.
Setelah dibanting, mahasiswa itu tampak tidak sadarkan diri mengenai aksi tersebut. Komnas HAM mengecam dan meminta kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa ini dan memberikan sanksi yang seberat-beratnya terhadap pelaku. Komnas HAM juga meminta agar kepolisian dapat menjamin kejadian serupa agar tidak terulang lagi. Selain itu, untuk mencegah hal tersebut tidak terulang lagi, Komnas HAM mengaku telah memasukkan materi terkait hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan dan pembentukan personel Polri. Ini adalah salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh Polri sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam penanggulangan demokrasi yang melibatkan anak. Terima kasih. UUD 1945 melindungi kebebasan bersuara dan berpendapat. Terdapatnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan penegasan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia seharusnya dapat menghilangkan rasa kekhawatiran akan keamanan diri, terlebih pada penganiayaan ketika mengemukakan pendapat. Dalam kehidupan berwarga negara Indonesia, setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertera pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dan kewajiban warga negara, yang mana ditutup dengan Pasal 28J tentang penghormatan HAM dalam ketertiban umum sebagaimana masyarakat demokratis. Akan tetapi, adanya kekerasan kepada mahasiswa sebagai demonstran yang dilakukan oleh oknum petugas keamanan justru memberikan kerisauan akan berpendapat. Pelanggaran Pasal 28G ayat 2 yang dilakukan oknum petugas keamanan justru membuat ancaman untuk berbuat sesuatu seperti mengemukakan pendapat, sebagaimana yang seharusnya setiap orang mendapat perlindungan atas ancaman tersebut. Hal ini secara tidak langsung membuatnya melanggar Pasal 28G ayat 1 juga. Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan bersuara tersebut. Sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang diamalkan dalam Pasal 28E ayat 3 yang jelas mengatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga, yakni Pasal 8G mengakui bahwa kehormatan, demikian pula martabat, merupakan hak konstitusional dan oleh karenanya dilindungi oleh konstitusi.